Anehnya tak berujung, membuat adegan saat ini memalukan untuk beberapa saat. Panji mengulurkan tangan dan merangkul bahu Amelia dan berkata, "Amelia, kita harus pergi sekarang." Amelia mengangguk. Pada saat ini, Johan, Krishna, dan Hendra, ketiganya melangkah maju. "Tuan Panji, sayangnya tidak mudah bagimu untuk pergi. Saya khawatir saya akan memberikan kalimat ini kepadamu. Daerah terlarang ini adalah wilayah tuannya, tolong cepat pergi." Setelah mengatakan itu Panji melompat ke udara dengan Amelia di pelukannya, dan kedua sosok itu menghilang dalam sekejap. Di malam yang tak terbatas, mereka lenyap seketika. Panji membawa Amelia pergi, sesederhana itu. "Tuan, apakah kamu ingin mengejar?" Pada saat ini, orang-orang itu meminta instruksi kepada Johan dan Krishna. Sebelum kedua pria itu berbicara, Hendra dengan cepat berkata, "Jangan mengejar, kita cepat pergi, malam semakin dekat." Hendra dengan cepat pergi bersama orang-orangnya dan kembali ke Sulawesi. Johan dan Krishna melihat, dan benar saja, malam gelap di depan mereka tampak semakin dekat dan dekat. Malam yang gelap itu seperti mulut besar di jurang, dengan kekuatan misterius dan aneh yang bisa menelan mereka dalam satu gigitan. Amelia datang bersama Panji, yang tinggal di rumah yang megah. Pelayan itu membersihkan kamar. Amelia berdiri di dekat jendela. Dia memandang Panji melalui jendela kaca yang terang. "Panji, ini benar-benar kamu bersembunyi terlalu dalam." Panji memandang Amelia dan berkata, "Amelia tidak peduli seberapa dalam aku bersembunyi, aku akan ditangkap olehmu kan? Kamu bermain dengan indah hari ini. Semua orang berkumpul, semua berjalan dari balik layar ke panggung, biarkan kamu melihat situasinya dengan jelas." Amelia tidak menyangkal bahwa orang-orang ini selalu tahu lebih banyak darinya. Dia ada dalam terang dan mereka dalam kegelapan. Mereka semua memiliki niat sendiri untuk melawannya. Mereka ingin memanfaatkannya dan mendorongnya ke depan. Amelia tidak terlalu menyukai ini. Dia suka mengambil inisiatif. Hari ini, setelah berada di tempat terlarang, dia telah mengambil inisiatif kembali. "Panji, kamu tahu bagaimana mencari ibuku? Apa kamu tahu jalan pulang?" Panji menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Kekecewaan dengan cepat melintas di mata cerah Amelia. "Sebagai murid tertutup ibuku, dia tidak memberitahumu jalan pulang?" "Guruku berkata hanya kamu yang tahu jalan pulang. Amelia, hanya kamu yang bisa menemukan jalan pulang di dunia ini." Amelia mengerutkan alisnya. Dia melihat malam di luar jendela dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia yakin jalan pulang masih di area terlarang itu. Dia pertama-tama harus melalui kontemplasi bunga cermin. Amelia menutup matanya, dan semua jalan yang dia ingat di dalam hatinya hari ini melayang di kepalanya. Dia merasa berantakan, tetapi dia merasa akan melakukan terobosan. Sayangnya, dia masih tidak bisa menangkapnya sekarang. Tiba-tiba, mual melonjak dari hatinya, dan Amelia dengan cepat berlari ke kamar mandi, memegang toilet, membungkuk, dan muntah. Karena dia tidak makan apa-apa, yang dimuntahkannya hanyalah air asam. Perasaan tidak nyaman ini sepertinya melubangi seluruh dirinya. Amelia duduk di karpet wol lembut, lalu perlahan-lahan mengulurkan tangan kecilnya dan mendarat di perut bagian bawahnya yang rata. Meski tidak nyaman, alisnya yang megah dipenuhi kelembutan keibuan. Panji datang ke pintu dan berkata, "Amelia, kamu tidak membunuh anakmu, kan? Kamu baru saja berakting di depan Henry dan membuat penutup mata untuk membuatnya salah, mengira bahwa kamu membiarkan anak itu keluar. Biarkan dia berpikir kamu tidak menginginkan anak ini lagi. Ya, dia tidak membahayakan anak itu, dan sekarang anak itu dikandung dengan aman di dalam perutnya. Dia adalah seorang dokter. Sebelum menuruni tangga, dia memberi dirinya pil untuk janin dan memindahkan jarumnya.
Anak itu tidak akan terluka sama sekali. Rumah sakit itu miliknya, dan dokter yang bertanggung jawab atas operasi tersebut memberitahu Henry sesuai dengan kata-katanya bahwa anak itu telah pergi. Semua ini adalah adegan yang dibuat untuk Henry. "Amelia, apakah kamu sangat mencintai Henry?" tanya Panji. Tangan kecil Amelia berputar lembut di perutnya, dan cahaya redup menyelimuti tubuhnya, memberikan kehangatan, seperti yang dia katakan, "Jika dia tahu aku hamil, dia juga akan peduli dengan tubuhku. Saya tidak ingin dia membuat pilihan yang menyakitkan untuk menghancurkan anak ini. Ini anak saya bersamanya, anak pertama kami. Saya sangat ingin membawanya ke dunia ini dengan selamat dan sehat. Jika anak ini adalah seorang anak laki-laki, saya berharap menjadi sedikit lebih seperti dia. Saya tetap di sisinya. Kelemahan ini akan selalu dipegang oleh Maya dan Hendra. Ini adalah simpul mati yang tidak bisa dilepaskan. Saya hanya bisa memotong tali dan simpulnya secara langsung. Itu akan terus terjadi. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Saya tidak bisa menemaninya lagi. Saya berharap dia melupakan saya dan berjalan maju. Jangan pernah melihat ke belakang dan pergi dengan bahagia." Meskipun dia tidak mengatakan apapun, Panji tahu apa yang dia pikirkan. Dia melangkah maju, berjongkok, dan menyentuh kepala Amelia. "Tapi, tubuhmu akan cepat kosong karena racun. Mungkin tidak mungkin melahirkan anak ini dengan selamat." Amelia mengangkat matanya untuk melihat Panji. Matanya hancur dan cerah, dan indah seperti bintang jatuh di langit. "Jadi, saya akan mencoba yang terbaik. Menurut tubuh saya saat ini, dia seharusnya tidak hamil, tetapi anak itu ada di sini. Saya dapat merasakan bahwa dia sangat sehat dan kuat." Petik 2. Panji mengusap rambut panjang Amelia dengan sedih. "Yah, tujuanku tinggal di sini adalah untuk melindungimu. Selama kamu mau melakukannya, aku akan mendukung." "Panji, terima kasih." Amelia tinggal di istana ini, tetapi sudah lama sejak terakhir kali dia mengambil darah Maya, dan wajah merah di tubuh Amelia benar-benar terjadi seperti yang diharapkan. Panji memerintahkan orang-orang untuk menyingkirkan semua cermin di istana ini, untuk mencegah Amelia melihat dirinya sendiri sekarang. Wanita menyukai kecantikan, tidak ada yang bisa menerima penuaan dini mereka. Namun, Amelia merasa Panji sedikit berlebihan karena dia bisa melihat kulitnya. Kulit yang bisa pecah karena ditiup menjadi kendur dan keriput karena penuaan. Satu-satunya hal yang membahagiakan adalah bahwa semuanya baik-baik saja dengan bayinya, dan Panji mengatur pemeriksaan ultrasound untuk Amelia. Di pagi hari, Amelia membuka matanya sangat awal. Dia sedikit bersemangat, karena ini adalah pemeriksaan USG pertama, dan dia bisa bertemu dengan bayi yang lebih tua dalam gambar. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan pelayan itu membuka pintu dan masuk. "Nona Wijaya, kamu sudah bangun, ini sup ayam rebus untukmu, minumlah selagi masih panas." Dengan ledakan, mangkuk di tangan pelayan itu jatuh langsung ke karpet, dan pelayan itu memandang Amelia dengan ngeri. Amelia tidak lagi melihat tamu. Dia tahu bahwa dia akan menakut-nakuti orang seperti ini. Pembantu yang biasanya menjaga pola makannya diatur oleh Panji sendiri. Ini pertama kalinya Amelia melihat pelayan ini begitu ketakutan. Panji mendengar suara itu dan masuk. Dia menatap Amelia, lalu membuang muka beberapa detik kemudian, dan menegur, "Turun." "Ya Tuan." Pelayan itu menunduk ketakutan, dan setelah membereskan kekacauan di karpet, dia dengan cepat mundur. Panji melangkah maju dan mendekati tempat tidur. Amelia mengulurkan tangan kecilnya dan menutupi wajahnya. Dia tahu bahwa wajahnya sudah keriput. "Panji, apa aku lebih tua hari ini? Sepertinya saya menakutkan." Panji mengambil tali rambut dan mengikat rambut panjang Amelia. Sekarang dia telah kehilangan banyak rambut,
tetapi dia bersikeras untuk tidak memotong pendek rambut panjangnya. Amelia, aku akan memotong pendek rambutmu hari ini kan? Amelia menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin memotong rambut saya. Mengapa? Amelia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia mengangkat bibir merahnya dan menunjukkan senyum manis. Dia paling menyukaiku dengan rambut panjangku. Panji tahu, karena Henry menyukai rambut panjangnya, dia memeliharanya, enggan memotongnya. Baiklah, mari kita bersihkan, kita akan melakukan pemeriksaan ultra. Di ruang super, Amelia berbaring, dan dokter mengawasinya. Segera dokter terkejut, Nona Wijaya, kamu memiliki 2 bayi di perutmu, dan kamu akan mempunyai anak kembar? Apa? Amelia berkata, sungguh, biarkan aku melihatnya. Informasi untuk semua teman-teman Okebis Cerpen. Untuk sekarang novel Sang Penguasa Mutlak sudah tamat season 1 dan akan dilanjutkan di season 2 di lain waktu. Pasti teman-teman bertanya-tanya kapan rilis season 2-nya. Untuk saat ini Mimin belum dapat informasi dari autornya kapan rilisnya. Tapi mudah-mudahan akan segera rilis bulan depan. Dan bagaimana kelanjutan hubungan Henry dan Amelia setelah mereka mengetahui mempunyai anak kembar. Dan apa yang terjadi setelahnya? Pasti kalian sedang bertanya-tanya tentang kelanjutan ceritanya. Jadi untuk teman-teman semua pencinta novel Sang Penguasa Mutlak, mohon sabar menunggu ya dan tunggu rilis season 2. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.